Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama dari kelas akuntansi non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi konsep laba. Nah, materi ini saya persembahkan untuk memenuhi ujian akhir semester saya di Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan konsep laba. Nah, konsep laba ini sendiri adalah salah satu konsep fundamental di mana dalam bidang keuangannya dan akuntansinya yang penting untuk dipahami oleh perusahaan, baik individu maupun perusahaan besar yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Nah, berikut ini adalah beberapa materi penting terkait dengan konsep laba. Nah, yang pertama ada definisi laba. Definisi laba ini sendiri yaitu selisih antara pendapatan perusahaan dan semua biaya serta pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu laba menjadi indikator utama performa keuangan perusahaan yang tujuannya itu mencatat laba atau untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, membuat keputusan investasi dan menilai kekayaan bisnis. Menilai dari segi kelayakan bisnisnya. Untuk pendapatan dan biayanya sendiri, ini yang dimaksud dengan pendapatan dan biaya ini sendiri yaitu jumlah uang yang diterima dari penjualan barang dan jasa sehingga bisa mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut termasuk biaya. Baik, nah untuk metode pengukurannya sendiri, di sini laba diukur menggunakan berbagai metode akuntansi seperti akrual, kas, dan metode akrual ini memang mencatat pendapatan dan biaya saat transaksi terjadi. Sedangkan untuk metode kasnya sendiri ini mencatat pendapatan dan biaya saat uang diterima atau dibayar. Nah, untuk analisis labanya sendiri ini membantu dalam memahami probabilitas perusahaan dan ini bisa dapat meliputi analisis rasio laba seperti margin laba kotor, margin laba operasional, dan margin laba bersih. Nah, untuk perannya sendiri dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi laba ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang secara strategis digunakan. Karena apa? Termasuk ke dalam alokasi sumber daya yang penetapan harganya atau perencanaan keuangannya serta evaluasi kinerjanya itu termanajerial. Nah, untuk pengaruh terhadap pihak-pihak tertentunya di sini, laba juga mempengaruhi berbagai pihak termasuk dengan pemegang saham. Melalui apa? Melalui dividen, pertumbuhan nilai saham, lalu kreditur. Kalau dari pihak kreditur itu untuk menilai kekayaan dari pemberian pinjamannya. Lalu untuk dari segi pemerintahnya itu keperluan pajak. Baik, kita masuk ke dalam pengertian laba. Nah, di sini pengertian laba ini sendiri adalah hasil dari perolehan suatu usaha atau bisnis yang berupa perbedaan antara pendapatan dan biaya. Nah, dari laba ini sendiri ini dapat berupa uang tunai atau berupa aset yang dapat dijual untuk menghasilkan uang. Nah, di sini ada beberapa teori yang mengatakan salah satunya itu adalah Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa sebagai salah satu tokoh ekonomi klasik, Smith menyatakan bahwa laba adalah imbalan atas resiko yang diambil oleh pengusaha. Bagi Smith, laba adalah hasil dari penggunaan modal dan tenaga kerja untuk produksi. Sedangkan John Maynard Keynes menyatakan bahwa mengemukakan bahwa laba merupakan pendorong utama investasi perusahaan yang menurutnya ini memberikan ekspektasi terhadap laba di masa depan dan mempengaruhi keputusan investasi saat ini. Nah, dikatakan juga oleh Milton Friedman, dia mengatakan bahwa melihat laba sebagai tujuan utama dari kegiatan bisnisnya, baginya ini perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan laba dari pemegang saham itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis laba. Nah, di sini jenis-jenis labanya ada 4. Yang pertama, laba bersih. Nah, untuk laba kotor sendiri, ini laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum menghitung biaya-biaya. Laba kotor ini tidak memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
Lalu yang ketiga ada laba operasional. Nah, laba operasional ini adalah laba yang diperoleh dari kegiatan operasional sehari-hari dalam suatu usaha atau bisnis. Nah, yang keempat itu ada laba non operasional. Nah, laba non operasional ini adalah laba yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari, seperti penjualan aset, penghasilan dari transaksi jangka panjang. Itu adalah sedikit contohnya. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi laba? Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi laba ini sendiri itu ada pendapatan, ada biaya, ada kualitas produk, ada strategi marketing. Nah, dari segi pendapatan ini yang diperoleh dari suatu usaha atau bisnis dapat mempengaruhi laba yang diperoleh. Lalu biaya ini memang harus dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mempengaruhi laba yang diperoleh juga. Sedangkan kualitas produk jelas, kualitas yang dihasilkan dapat mempengaruhi pendapatan laba yang diperoleh. Serta strategi-strategi yang digunakan dapat mempengaruhi nih pendapatan atau penggunaan teknologi yang berkembang dalam perkembangan pasar saat ini. Nah, kita masuk ke dalam materi manfaat laba. Untuk manfaat ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Laba yang diperoleh dapat meningkatkan kualitas hidup seperti membeli rumah, mobil, dan peralatan lainnya. Sedangkan manfaat lainnya yaitu meningkatkan kemampuan bisnis, meningkatkan keamanan keuangan. Nah, cara menghitung laba. Cara menghitung laba bersih ini dapat dihitung menggunakan pendapatan dan mengurangi biaya. Sedangkan untuk menghitung laba kotor itu dihitung dengan menghitung pendapatan tanpa menghitung biaya. Dan untuk menghitung laba operasional ini dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan dari kegiatan operasional sehari-hari. Dan untuk menghitung laba non operasional ini dapat dihitung dengan menghitung pendapatan dan kegiatan berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, baik, kita akan masuk ke beberapa contoh di perusahaan retail, industri pariwisata, dan farmasi. Tapi karena berhubung waktu sudah melewati, maka saya akan menyebutkan satu contoh yang bisa saya sebutkan di sini, yaitu perusahaan farmasi. Nah, untuk contoh di perusahaan farmasi ini, itu sebuah perusahaan farmasi yang meluncurkan obat inovatif yang laris di pasaran global. Nah, mereka mengalami lonjakan laba bersih karena permintaan yang tinggi dan perlindungan paten yang kuat terhadap produk yang mereka punya. Nah, itu saja presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.